Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Hari ini kita kuliah mata kuliah pengelolaan limbah cair, domestik, dan industri. Sekarang ini untuk pertemuan 6, Ibu ada sedikit inovasi untuk memberikan narasi di setiap slide bahan ajar ini. Mudah-mudahan mahasiswa bisa lebih memahami dan interaktif di dalam kuliah juga bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf sebelumnya kalau di dalam berikan narasi ini Ibu masih ada kekurangan dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, pada pertemuan ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah lanjutan dari mata kuliah kita yang sebelumnya, sehingga pada pertemuan ini diharapkan nanti mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik limbah cair domestik, serta juga dapat menjelaskan mengenai karakteristik utama beberapa jenis air buangan industri. Karakteristik limbah cair domestik. Apakah yang menjadi karakteristik dari limbah cair domestik? Baiklah, kita akan pelajari di slide berikutnya. Domestik. Seperti kita lihat di ilustrasi ini adalah kota besar. Di kota besar, kemungkinan menghasilkan limbah domestik lebih besar tentunya, karena berasal dari kepadatan penduduk yang artinya juga banyak perumahan-perumahan atau bangunan-bangunan yang akan menghasilkan limbah domestik. Seperti kita ketahui, limbah domestik itu berasal dari kegiatan sehari-hari, dari kamar mandi, dapur, cuci, dan kadang memang ada cairannya yang keruh warna abu-abu, bahkan ada coklat dan hitam, tergantung dari kandungan dari limbah domestik tersebut. Baunya tidak menyengat, ada juga menyengat, apalagi kalau digot-got yang tersumbat atau alirannya tidak lancar. Kandungan dari limbah domestik ini 99,9% biasanya air dan 0,1 padatan. Tapi ada juga yang padatannya lebih banyak, yang itu yang akan menyebabkan penyumbatan di tempat-tempat pembuangan limbah domestik. Septic tank. Septic tank adalah salah satu tempat pembuangan limbah domestik, yaitu yang berasal dari kamar mandi atau WC gitu kita menyebutnya ya. Jadi ini adalah unit pembuangan tinja sistem basah. Terdiri dari tangki pengendap atau pengurai dan resapan. Septic tank ini tentu dipunyai oleh setiap rumah tangga harusnya, kecuali untuk yang WC-nya ke sungai atau bersama-sama. Dan septic tank ini sebenarnya adalah kebutuhan primer ya dari setiap rumah yang sebenarnya wajib. Tapi kadang di kampung-kampung atau perumahan yang masih belum kesehatan lingkungannya maksimal, itu kadang septic tanknya tidak ada. Bahkan rumah-rumah yang di tepi sungai itu kadang septic tanknya langsung ke sungai. Dan proses dari septic tank ini secara primary dan secondary treatment. Kalau ini yang bagus ya, kalau primary itu sebenarnya kan cuma pengendapan. Setelah itu mengendap ke bawah dan airnya yang sudah bersih keluar gitu. Kalau secondary treatment biasanya itu sudah dikasih antibakteri itu. Kalau secara umum biasanya kan dikasih kapurit ya gitu. Tapi ada juga yang septic tank yang biasa saja, cuma tempat penampungan, dan itu yang banyak berada di masyarakat. Faktor yang menentukan pembuatan untuk septic tank ini seharusnya sih mempertimbangkan aliran rata-rata per hari. Jadi berapa orang yang berada di rumah itu, berapa banyak menggunakan airnya, itu sebenarnya harus dihitung. Sama retention time-nya gitu ya, waktu tunggunya berapa lama gitu. Dan juga rencana pengurasannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya untuk lebih jelasnya. Proses di dalam tangki septic tank itu biasanya siwak ya atau kotoran itu, limbah itu disimpan 1-3 hari. Padatan berat mengendap dan yang ringannya mengapung. Nah, endapannya itu nanti dia akan sisi anaerob ya gitu ya. Dan selanjutnya slug atau organik terlarut dan koloidnya akan berkurang. Selanjutnya proses di dalam tangki adalah dekomposisi yang akan membentuk gas berbentuk gelembung. Kalau gelembung itu nanti
bisa menghalangi proses pengendapan. Diperlukan penambahan kompartemen. Jadi dihindari aliran turbulennya sehingga efisiensinya proses. Secara garis besarnya maksudnya di dalam tangki itu diperlukan pembagian-pembagian atau kompartemen. Jadi alirannya juga harus lancar gitu di antara sekat-sekat itu sehingga proses dekomposisinya itu juga berjalan dengan lancar. Ini ketentuan mengenai dimensi atau ukuran dari septic tank yang nantinya bisa disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang berada di rumah dan berapa banyak penggunaan airnya. Percolation test adalah untuk mengetahui daya serap tanah terhadap air yang kita gunakan ketika kita sedang merancang ukuran dari septic tank, sehingga akan mengetahui berapa luas resapannya dan bisa juga dipertimbangkan percolation rate-nya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk air turun meresap sedalam 25 mili per menit. Ini adalah ukuran dari sumur resapan yang di sini sudah ditentukan simulasinya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa kedalamannya, serta luas efektifnya. Nah, kira-kira nih kita coba ya simulasi untuk lebar 90 cm dan panjang 150 cm diperlukan berapa luasnya untuk kedalaman 60 cm. Kalau kita lihat itu di 2,88 meter persegi. Sedimentasi untuk limbah domestik ini adalah untuk mengukur seberapa cepat alirannya, yang memperhitungkan volume, juga rata-rata aliran dan juga luas permukaan. Mengetahui volume kolam dari rumus sebelumnya, sekarang kita bisa mengukur detention time-nya dengan membagi volume dengan Q, rata-rata aliran per harinya berapa, dan dikalikan dengan 24 jumlah jam per hari. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan karakteristik utama beberapa jenis air buangan industri. Untuk pemilihan proses pengolahan limbah cair industri tergantung pada bentuk dari zat pencemarnya, kemampuannya terurai secara biologis, juga toksisitasnya secara organik dan inorganik, juga kualitas efluen yang diinginkan. Di masa yang akan datang juga perlu dipertimbangkan kehidupan perairan itu biosainya berapa batasannya. Yang dimaksud dengan biosai merupakan analisis atau pengukuran dari suatu zat untuk menentukan keberadaan dan dampaknya. Dan yang terakhir dan yang sangat penting adalah mengenai biaya dan ketersediaan lahan. Hal ini merupakan hal utama sebenarnya, karena kendala dalam pengolahan limbah industri kadang-kadang mengenai biayanya, yang tentu sangat besar, tapi itu adalah bagian dari komitmen dari industri tersebut untuk melakukan produksi secara bersih atau hijau. Secara umum, limbah cair industri bisa dikelompokkan bahan pencemarnya terdiri dari 3, yaitu polutan anorganik, polutan organik, serta logam berat. Contoh untuk polutan anorganik adalah TSS atau endapan, total solid suspense, klor yang terdiri dari klor, biasanya itu dari dikaporit, sulfida atau S atau H2S, dan zat besi terlarut juga amonia, serta nitrat-nitrit. Kalau untuk polutan organik itu biasanya BOD, COD, biological oksigen demand, sama chemical oksigen demand, juga minyak lemak, serta embas. Embas ini untuk deterjen. Untuk logam berat itu adalah logam-logam berbahaya seperti tembaga timbal, kadmium, mangan, serta juga radioaktif. Di antara semua itu, yang paling penting adalah pengontrolan pH. Merupakan parameter yang harus selalu dikontrol dan wajib ada. Karena dari pH yang rendah atau asam, itu sudah menyatakan ada beberapa logam berat yang terlarut dan juga ada zat pencemar lainnya yang mempengaruhi hal tersebut. Batasan air limbah untuk industri.
bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengendalian dalam proses produksi dan juga setelah produksi. Pengendalian selama proses produksi itu bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan. Juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya kalau bisa diminimalkan. Kalau untuk pengendalian setelah proses produksi, itu bertujuan menurunkan kadar bahan pencemar, sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Ini adalah contoh batasan air limbah untuk industri berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 10/95. Di samping kiri itu adalah parameter. Ada beberapa parameter yang diwajibkan untuk dicek batasan limbah industrinya serta konsentrasinya. Jadi di dalam konsentrasi itu ada rank. Contohnya untuk COD atau chemical oxidant itu ranknya 100 sampai 300. Yang menentukan batasannya itu berdasarkan jenis industrinya. Jadi contohnya misalnya industri karet, COD-nya mungkin 100, BOD-nya 50. Itu akan berbeda dengan industri kelapa sawit. Dan biasanya penetapan baku mutu itu sudah melalui penelitian sebelumnya oleh lembaga riset atau LIPI sebelum dimasukkan ke dalam keputusan menteri. Karena itu, kadang ada keputusan itu yang direvisi atau di-upgrade lagi. Dan biasanya kita memakai keputusan menteri yang terbaru untuk baku mutu batasan air limbah untuk industri. Karakteristik limbah cair industri terdiri dari 3, yaitu karakteristik limbah cair secara fisik, secara kimia, dan biologis. Seperti kita ketahui bersama, limbah cair industri itu adalah hasil sisa produksi dari usaha industri yang berwujud cair, di mana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki oleh lingkungan. Karena itu harus ditetapkan batasannya sebelum dibuang pada lingkungan perairan. Karakteristik fisik untuk limbah cair terdiri dari total solid atau TS, total suspended solid TSS, serta warna. Beda TS dengan TSS adalah total solid merupakan padatan di dalam air. Jadi hanya padatan ya yang ada di dalam air yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang larut mengendap tersuspensi dalam air. Kalau untuk total TSS merupakan total padatan tersuspensi di dalam air. Nah, untuk warna, pada dasarnya air bersih itu memang tidak berwarna. Tapi kalau air itu tercemar atau meningkatnya kondisi anaerob, warna air akan berubah menjadi abu-abu atau kehitaman. Intinya, kalau warna air tidak bening, itu sudah merupakan air yang tercemar. Pengertian suspensi. Dari tadi kita bicara suspensi apa sih? Ini memang bagian dari ilmu kimia, tapi kita perlu mengetahui secara sederhana. Jadi yang dimaksud dengan suspensi itu, kalau menurut Pharmacop Indonesia edisi 4 tahun 95, suspensi adalah cairan yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Artinya dia itu sudah tercampur. Kalau kita analogikan, larutan itu seperti sirup. Jadi dia merata gitu. Tidak ada tidak ada zat padatnya seperti cair gitu saja. Kalau koloid itu seperti susu, artinya di dalamnya itu ada zat padatnya, tapi udah tercampur rata seperti minuman susu. Kalau suspensi itu seperti kopi. Kopi itu kan suatu zat padat yang diaduk bersama air dan itu sudah menyatu dengan air tersebut. Yang kita rasakan hanya rasanya saja. Kita nggak bisa nyari lagi kopinya di mana. Memang kadang dia mengendap, tapi di dalam air itu juga sudah berwarna hitam, artinya ada kopinya. Artinya dia sudah teraduk dengan rata dan menyatu dengan air tersebut. Itu yang dimaksud dengan suspensi. Selanjutnya, karakteristik fisik dari limbah cair industri adalah kekeruhan, temperatur, dan bau. Kekeruhan bisa disebabkan
dengan adanya partikel koloid yang terdiri dari pasir, kristal, tanah liat, protein, dan ganggang yang terdapat dalam air limbah. Kalau temperatur merupakan parameter yang sangat penting ya, dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia dan juga yang lainnya. Kalau untuk bau, merupakan parameter yang subjektif, itu disebabkan oleh adanya zat organik yang terurai di dalam limbah yang mengeluarkan gas seperti sulfit dan amonia. Ini adalah contoh untuk baku mutu parameter fisik yang kita ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 mengenai standar baku mutu, kesehatan lingkungan, dan persyaratan kesehatan air minum untuk keperluan higien sanitasi. Nah, di sini kita lihat nih untuk baku mutu fisik untuk media air keperluan higien sanitasi, yang artinya untuk keperluan sehari-hari ya, cuci masak, bukan langsung diminum. Nah, di sini kita lihat untuk kekeruhan ya, dia memakai NTU gitu ya, 25 batasnya, warnanya 50, zat terlarutnya atau total dissolved solidnya yang kita pelajari tadi adalah 1000. Suhu udaranya lebih kurang 3 derajat, lebih kurang gitu ya, di atas suhu udara itu 3 derajat. Kalau misalnya suhu kita sekarang 30, berarti bolehlah dia 27, minusnya di atasnya 33. Kalau rasa dan bau tentu tidak berasa dan tidak berbau. Karakteristik kimia ini ada 3 di sini, ada BOD, biochemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, dan DO, dissolved oxygen. Apakah beda COD dan BOD? Kalau BOD itu adalah berapa banyak oksigen dalam bentuk atau ukuran ppm yang diuraikan oleh bahan organik atau oleh mikroorganisme. Pengujiannya perlu waktu inkubasi 5 hari. Secara standar kita ambil dari atas tadi untuk baku mutu limbah industri lebih kurang di rank 50-150. Artinya itu akan disesuaikan oleh jenis industrinya, berapa batasnya. Untuk chemical oxygen demand, itu adalah berapa banyak oksigen dalam bentuk ppm yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi, dan itu biasanya menggunakan reaktor gitu ya, bisa lebih cepat 2 jam, dan batasnya itu sekitar 100-300 ppm. Kalau kita bandingkan batas antara BOD dan COD, kita bisa melihat COD itu 2 kali lipat gitu ya, batasnya dari BOD. Artinya, zat kimia, bahan organik yang digunakan oleh mikroorganisme itu secara biologikal, secara teori itu 2 kali lipat. Jadi tidak mungkin misalnya hasil BOD-nya lebih tinggi dari COD, pasti COD-nya lebih tinggi. Kalau DO itu kan kadar oksigen terlarut, jadi semakin besar oksigen terlarutnya semakin bagus, jadi terbalik nanti ya hasil BOD dengan BOD, baik BOD dan COD itu akan berbanding terbalik dengan DO. Semakin besar DO-nya, harusnya BOD COD-nya semakin kecil. Nggak mungkin DO-nya kecil, DO-nya besar, BOD-nya juga ikut besar, nggak mungkin. Itu pasti dia harus kecil. Dari sana kita bisa melihat nanti apakah analisis yang dilakukan oleh laboratorium berjalan dengan baik. Untuk amonia, derajat keasaman atau pH serta logam berat itu adalah juga termasuk dari karakteristik kimia dari limbah cair industri. Kalau untuk amonia, itu bisa menyebabkan iritasi dan korosi, juga meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan mengganggu proses diinfeksi dengan klornya. Jadi amonia ini terdapat dalam larutan berupa senyawa ion, amonium, dan amonia, tergantung pada pH larutannya. Jadi amonia bebas itu yang diizinkan untuk limbah itu 1 sampai dengan 5. Tergantung dari jenis industri. Kalau untuk pH seperti biasanya di pH normal ya, di air itu izinnya 6-8 karena itu sangat mempengaruhi kehidupan biologi di dalam air. Juga bila terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mematikan kehidupan mikroorganisme. Selanjutnya untuk logam berat,
itu konsentrasinya harusnya kosong ya, tapi itu tidak mungkin juga. Diberi juga batasnya tapi sangat kecil. Seperti di sini contohnya untuk cyanid, atau kalau kita ingat itu kopi Mirna itu kan pakai cyanida ya, itu ukuran 0,05 sampai 0,5 ppm aja itu sudah menyebabkan racun gitu ya. Itu ada batasan normalnya, apalagi kalau kita kasih 1 atau sampai 5 gram. Selanjutnya adalah gas metan, lemak, dan minyak. Gas metan adalah gas yang dihasilkan lumpur yang membusuk pada dasar kolam dan tidak berdebu, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Ini biasanya endapan dari limbah cair. Ini dalam bentuk sulfida, batasannya 0,05 sampai 0,1. Gas metan juga bisa berasal dari penumpukan sampah. Seperti di Bantar Gebang, gas metan dimanfaatkan untuk sumber energi atau sumber listrik, sama yang sudah dibuat di Surabaya. Untuk lemak dan minyak ini sangat gampang kita lihat, karena limbah ini membuat lapisan pada permukaan air sehingga bentuk selaput. Jadi batasan untuk minyak ini ada 2, minyak nabati dan minyak mineral. Jadi minyak nabati ini untuk industri kelapa sawit dan juga nata de coco atau yang berasal dari kelapa. Kalau minyak mineral tentunya untuk industri perminyakan. Dan batasan untuk minyak mineral lebih tinggi karena lebih susah membersihkannya, dan minyak nabati lebih rendah di bawahnya. Ini baku mutu air limbah dari kegiatan perhotelan atau limbah domestik. Kalau kita lihat batasnya secara kimia, BOD-nya 28, COD-nya 50. Nah, itu bisa kita lihat memang COD itu batasannya selalu lebih tinggi dari BOD. Kalau untuk amoniaknya itu 10, kecil, minyak lemaknya juga 10 batasannya. Jadi kalau kita lihat TSS itu secara fisik ya, dia juga minta 50. pH-nya seperti biasa normal 6-9. Selanjutnya bisa kita lihat ini untuk parameter kimia. Untuk parameter kimia ini dilihat dari limbah yang disalurkan ke IPAL gitu ya, dari baku mutu air limbah domestik. Ini banyak sekali parameter logamnya, mulai dari mangan sampai stanum, dan kita lihat memang batasnya itu selalu rendah, kecil. Bahkan untuk merkuri itu sangat kecil, 0,002. Jadi per 2/1000 gitu ya, itu udah ppm, itu ppm aja udah 1/10.000, jadi sangat kecil karena memang sangat berbahaya. Jadi seperti itu. Kalau untuk logam batasannya selalu rendah. Karakteristik biologi untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Parameter ini juga biasa digunakan untuk air limbah untuk mengukur berapa banyak mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Karakteristik biologi berhubungan dengan personal hygiene dan juga sanitasi lingkungan. Di antaranya adalah virus penyebab polio yang penularannya belum diketahui secara pasti, tetapi biasanya terdapat pada hasil akhir pengolahan air limbah. Selanjutnya, Vibrio cholera itu penyebarannya juga melalui air limbah yang tercemar oleh kotoran manusia. Biasanya itu dari septic tank atau dari limbah domestik. Selanjutnya ada beberapa virus juga yang perlu kita ketahui. Yang menyebabkan keracunan makanan adalah Salmonella spp, itu berasal dari bakteri air hasil pengolahan limbah. Juga bakteri disentri itu bisa melalui kontak langsung dengan kotoran manusia melalui perantaraan makanan, lalat, dan tanah. Namanya Shigella spp. Ini yang berbahaya. Penyakit antrak dari Bacillus antrak terdapat pada air limbah dan sporanya tahan terhadap pengolahan. Biasanya dari dari hewan yang sudah penyakit antrak, itu biasanya pada sapi. Dan penyakit tuberkulosis itu terutama terdapat pada air limbah yang berasal dari sanatorium atau tempat penyimpanan jenazah. Ini adalah contoh untuk baku mutu air untuk keperluan hygiene sanitasi atau untuk cuci bersih di rumah tangga. Untuk kualitas baku mutu total koliformnya masih diizinkan 50 ya per 100 ml dan E. coli-nya 0. Kenapa total koliform
masih boleh, E. coli tidak? Karena kalau total coliform itu artinya bakterinya bisa aja dari jasad renik atau dari yang lainnya. Tapi kalau E. coli itu benar-benar dari tinja dan sangat berbahaya. Ini adalah informasi mengenai virus terbaru yang perlu kita ketahui. Karena sekarang kita dalam masa karantina karena virus COVID 2019. Di sini Ibu ingin memperlihatkan sedikit perbedaan antara virus COVID 2019 dengan SARS dan MERS. Jadi sebenarnya semuanya bernama corona. Tapi ada perbedaan. Jadi ada COVID 2019 atau novel coronavirus yang terbaru, SARS itu respiratory syndrome coronavirus, dan MERS itu S respiratory syndrome coronavirus. Perbedaannya adalah yang pertama, kalau COVID 2019 itu berasal dari Wuhan, Cina. Kalau SARS itu tahun 2002 juga berasal dari Cina, dan MERS itu berasal dari Timur Tengah. Dan asalnya itu untuk COVID 2019 diduga berasal dari kelelawar dan ular yang membawa virus. Ingat ya, penyebab vektor untuk kesehatan lingkungan berasal dari vektor awalnya, dan inilah vektornya. Kalau SARS itu berasal dari musang dan kelelawar perpindahannya. Kalau MERS itu berasal dari kelelawar yang virusnya berpindah ke unta. Jadi Wuhan coronavirus ini menular ke manusia diduga dari menyentuh gitu ya, binatang yang ada inangnya. Kalau SARS ini dia memang dari kelelawar ke musang dan baru menjangkiti manusia. Kalau MERS ini ketika bersinggungan langsung dengan daging unta yang terinfeksi. Dan sekarang untuk coronavirus ini benar-benar menjadi pandemi gitu ya. Jadi wabah secara internasional, bukan endemi. Kalau endemi itu masih berada satu wilayah, sekarang sudah pandemi. Sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga diri bagaimana tidak menjadi tertular dari inang lainnya atau malah menjadi inang untuk orang lain. Karena itulah kita melakukan social distancing, menjaga kebersihan, dan juga termasuk dengan kuliah online seperti ini. Semoga mahasiswa kesehatan lingkungan bisa menjaga diri, kalau bisa memberikan edukasi kepada orang-orang sekelilingnya, terutama keluarga. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari mengenai pengolahan limbah cair domestik ataupun industri. Pertanyaannya, kenapa limbah cair perlu diolah? Hal ini karena limbah cair mengandung mikroorganisme patogen, juga mengandung nutrien yang menyebabkan pertumbuhan tanaman air secara berlebihan, sehingga mematikan makhluk yang berada dalam air seperti ikan dan yang lainnya. Juga limbah cair itu mengandung senyawa beracun, serta juga menyebabkan dekomposisi organik yang menghasilkan bau dan gas. Pembagian proses pengolahan limbah industri dibagi menjadi 3, yaitu secara fisik, secara kimia, dan biologis. Secara fisik menggunakan aplikasi gaya fisik, kalau kimia menggunakan bahan kimia atau reaksi kimia, kalau secara biologis melibatkan prinsip dasar kehidupan dari mikroorganisme. Pengolahan limbah cair secara industri melalui 3 tahap, yaitu pengolahan fisika, pengolahan kimia, dan biologis. Secara fisika, dapat dipisahkan secara mekanis langsung tanpa penambahan bahan kimia ataupun proses biologis. Kalau untuk pengolahan kimia, dengan menambahkan zat kimia dan ada mekanisme reaksi kimia di dalamnya. Untuk biologis, biasanya ada aktivitas mikroorganisme yang bisa mengabsorpsi senyawa kimia di dalam limbah cair. Ini adalah ilustrasi mengenai 3 teknik dasar pengolahan limbah cair, yaitu pengolahan secara fisika, pengolahan secara kimia dengan penambahan bahan kimia, dan pengolahan secara biologi dengan menggunakan mikroorganisme.
Pengolahan secara fisika, tekniknya adalah pemisahan pengolahan menggunakan cara filtrasi dan gravitasi. Filtrasi yang artinya filter, air itu udah di screening atau difilter terlebih dahulu seperti terlihat di dalam ilustrasi, sudah ada screeningnya sebelum melalui proses berikutnya. Untuk grease trap atau gravitasi, itu adalah memisahkan dengan gaya gravitasi antara lemak, minyak, dan air. Pengolahan secara kimia, prinsip dasarnya adalah penambahan bahan kimia tertentu untuk mengendapkan, memisahkan, atau menghilangkan zat pengotor dari limbah tersebut. Jenis bahan kimianya tergantung dari apa yang kita inginkan dan zat apa saja yang menyebabkan pengotor pada limbah tersebut. Pengolahan secara kimia, prinsip dasarnya adalah penambahan bahan kimia tertentu untuk mengendapkan, memisahkan, atau menghilangkan zat pengotor dari limbah tersebut. Jenis bahan kimianya tergantung dari apa yang kita inginkan dan zat apa saja yang menyebabkan pengotor pada limbah tersebut. Adalah sebagian contoh dari bahan kimia yang bisa ditambahkan pada pengolahan limbah secara kimia, seperti menambahkan lime atau soda untuk menghilangkan heavy metal atau logam berat, fluorid, dan fosfor. Banyak turunan lainnya, dan itu ditentukan oleh jenis pengotor dalam limbah tersebut. Secara biologi, prinsipnya menggunakan biota hidup atau tanaman ataupun mikroba yang bisa menguraikan zat pencemar di dalamnya. Contohnya ini dalam ilustrasi ada bakteri yang dimasukkan ke dalam larutan limbah ini yang fungsinya nanti bisa mengabsorpsi limbah di dalamnya, atau menggunakan tanaman air seperti eceng gondok. Dan menggunakan tanaman air untuk pengolahan limbah ini sama dengan dulu Ibu lakukan penelitian waktu disertasi, menggunakan 5 macam tanaman lokal untuk mengolah limbah sisa penambangan batu bara. Ini adalah contoh dari penelitian pengolahan limbah. Kalau ini limbah sisa penambangan batu bara dengan metode pasif menggunakan tanaman air lokal sekitar lokasi penambangan dengan metode lahan basah. Di ilustrasi ini kelihatan di belakang ini yang seperti danau kuning ini adalah air sisa penambangan batu bara, sangat asam, pH-nya rendah, dan ini adalah pembimbing Ibu kiri kanan waktu itu mencek ke lokasi. Dan di sini tujuan dari penelitian itu adalah kita menggunakan tanaman air lokal agar lebih menghemat biaya untuk pengolahan limbah. Karena kalau menggunakan bahan kimia, itu budgetnya per tahunnya 5 miliar. Pengumpulan datanya adalah dengan membuat secara laboratori desain lahan basah secara bertingkat dengan menggunakan 5 jenis tanaman air. Jadi yang drum di atas adalah limbahnya dilewatkan pada 5 macam tanaman air di dalam drum ini. Ini ada 3 tingkat. Maksudnya adalah yang 1 dan 2 pengulangan. Yang terakhir kita kasih blank, artinya tidak ada air limbahnya sebagai pengontrol. Yang sebagai contoh pengolahan biologi itu, di sini kita menggunakan 5 macam jenis tanaman. Jadi banyak sekali tanaman air lokal yang bisa digunakan untuk mengolah limbah. Seperti Ibu bilang sebelumnya dalam pertemuan kita tatap muka di kelas, di sini Ibu menggunakan purun tikus, ada rumput payung, ada hidrilla, ada kangkung, dan kayapu. Kita menyusun tanaman ini secara bertingkat adalah yang pertama ini memang yang kemampuannya menyerap limbah lebih besar. Nih seperti purun tikus ini banyak sekali tumbuh di daerah rawa-rawa yang airnya asam. Rumput payung ini juga suatu tanaman yang kuat ya di air yang tercemar. Nah, dia bertingkat. Kalau udah hidrilla ini artinya airnya sudah cukup bagus sehingga bisa hidup. Dan kangkung juga salah satu tanaman yang bisa menyerap logam, Fe terutama, dan menurunkan kadar asam atau kadar pH. Dan ini kayapu yang terakhir juga mempunyai fungsi yang sama. Dan ini adalah proses dari sampling air maupun sampling tanaman dengan melibatkan mahasiswa S2 dan S1 waktu itu. Dan kalau ada mahasiswa yang tertarik, kita bisa melakukan juga di Pekanbaru ini untuk peminatan kesehatan lingkungan. Baik, terima kasih
atas perhatian mahasiswa telah mengikuti perkuliahan online ini yang Ibu sampaikan secara presentasi PowerPoint dengan narasi. Semoga bisa membantu pemahaman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.